Kan iblis suruh sujud. Kalau suatu saat hampir kiamat terus iblisnya sujud, bisa jadi iblisnya selamat, kamu yang masuk neraka karena iblis gitu loh. Jangan main-main itu. Iblis itu sangat dekat dengan Allah. Selama 2 generasi ketika bernama Azazil, masih Azazil, dia adalah makhluk paling kesayangan Allah. Malaikat pun berguru kepadanya. Ketika dia masih bernama Haris. 1, 2, 3. Oh, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Karena Al-Adil itu Allah. Tapi karena dia nggak ada yang kontrol, maka Allah dalam berbuat itu sekehendak hatinya. Innallaha fa'alu lima yurid. Nggak ada undang-undang. Maka yang paling hebat adalah sholawat. Allah memerintahkan orang untuk sholat. Gusti Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Memerintahkan orang untuk berpuasa. Allah puasa nggak? Memerintahkan orang untuk zakat. Allah zakat nggak? Hah? Nggak ada. Gusti Allah zakati siapa? Allah memerintahkan untuk berhaji. Allah berhaji nggak? Enggak. Tetapi Allah memerintahkan orang untuk selawat, tetapi Allah sendiri terlebih dahulu berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi selawat itu derajat tertinggi. Tapi aja digawe barang kaya Habib-habib kulo ki. Kalau pemaknaan Allah harus berselawat pada Nabi, apakah enggak Warnanya apa? Yang mau duduk warnanya apa? hijau? Di samping sana itu, lukisan itu warnanya apa? Itu Hijau. hijau dan hijau beda. Jadi ada beda. Kalau Allah berselawat itu artinya Allah meninggikan kekasih zatnya yang berupa Nur Muhammad dan mendoakan agar tetap selawatnya Rasulullah itu doa dan pujian, bukan kemudian seperti kita lain. Karena kejadian manusia itu dari Allah, ya. Terus semua ini kalau manggil saya apa? Emang mau kawin sama mbokmu apa? Enggak kan? Ada panggilan-panggilan yang membimbing kita itu kedekatannya seperti anak dan bapak. Maka saya nggak kenal ibumu, tapi engkau memanggil abah, dan saya pun merasa kamu anak-anak saya, sehingga perlu saya harus berusaha macam-macam untuk kalian bisa menerima ilmu, karena ilmu itu adalah syarat utama dan paling utama dan pertama untuk manusia mendapatkan derajat. Yarfa'illahu ladina mandikum waladina utul ilma darajat. Jadi kalau kita tidak belajar, tidak punya ilmu, nggak mungkin dikasih derajat oleh Allah. Gitu loh. Jadi ilmu itu gerbang tertinggi kemanusiaan. Tetapi karena ada hal yang harus disempurnakan oleh Rasul, maka ilmu diberikan untuk Musa sebagai ilmuwan yang terhebat di dunia. Itu pun masih kalah dengan Khidir, Nabi kita. Tetapi Rasulullah diberikan tugas
Jadi kalau Nabi Adam sebagai khalifah pertama, Nabi Nuh sebagai penyelamat manusia, Nabi Ibrahim yang melahirkan bapaknya orang beriman, kemudian Nabi Musa yang ketemu dengan Tuhan, berdialog, Nabi Khidir yang ngajari jadi gurunya orang yang sudah ketemu dengan Tuhan, namanya Nabi Khidir. Kemarin pada waktu menjelaskan Pak Acun, saya sebenarnya mau nambahin, tapi udah keseret malam ya udah. Dan terus Rasulullah, apa tugasnya Rasulullah? Tugasnya Rasulullah adalah inamal bu'istu liutamina makarimal akhlak. Bukan ilmu, bukan kesabaran ala Nabi Ayub, bukan yang mengalami cobaan seperti Nabi Yunus, bukan orang yang memiliki ilmu dan kemudian dikalahkan dengan seorang makhluk lain namanya Khidir, bukan penyelamat manusia seperti Nuh, tetapi dia merangkum semua ini, nyawa semua ilmu pengetahuan derajat di dalam lingkaran yang bernama akhlak. Maka iblis makhluk yang terpandai di dunia dan akhirat. Seluruh nabi kalah dengan, seluruh rasul kalah dengan. Tetapi karena dia sombong, jadi orang sombong itu dianggap tidak memiliki akhlak, maka dijatuh. Hanya satu ucapan merasa lebih tinggi saja. Ya Allah, engkau perintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa aku harus sujud kepada Adam, bukan sujud kepadamu? Itu alasan iblis. Benar kan? Itu alasan benar. Enggak mau sujud kepada orang lain kecuali Allah. Iblis itu. Kedua, ana khalaqtani minnar, aku itu dari api. Wa Adam min tin, dari lumpur hitam. Masa api menyembah tanah? Nah, ini merasa lebih tinggi datnya dari Anda. Maka dia dianggap orang yang salah, takabur, kibir. Jadi sepinter apapun kalau dia takabur, sombong, sesungguhnya dia iblis. Rendah seketika, maka dinamakan iblis. Iblis itu dari kata ablasa, makhluk yang mendapatkan inah tenggang waktu hukuman. Gue tak hukum 10 tahun ya, tapi hukum sumben gitu tuh. Jadi dihukum setelah kiamat, baru dihukum iblis. Oleh sebab itu barangkali setiap tahun sekali Adam itu dibangunkan, iblis suruh sujud. Kalau suatu saat hampir kiamat terus iblisnya sujud, bisa jadi iblisnya selamat, kamu yang masuk neraka karena iblis gitu loh. Jangan main-main itu. Iblis itu sangat dekat dengan Allah. Selama 2 generasi ketika bernama Azazil, masih Azazil, dia adalah makhluk paling kesayangan Allah. Malaikat pun berguru kepadanya. Ketika dia masih bernama Haris, dia sangat tinggi kedudukannya, menjadi gurunya malaikat. Tetapi ketika kiamat akan ketiga ini mau muncul, dibuatlah Adam. Jadi dunia ini sudah 2 kali kiamat, ketika iblis masih bernama Azazil dan iblis bernama Haris. Nah ketika ini bernama iblis, kiamat ketiga udah tidak mau setan, belum tuh jangan mungkin bu. Iblis dibangunkan terus mau karena mau lebih daripada dihukum dengan rokok, wes belum sujud, dicampur kalau bisa.
Jadi yang keseret oleh iblis itu ditanggung sendiri, iblis wis karo ngapura.